Tablet saat ini telah menjadi salah satu gadget yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Menyajikan ukuran layar yang jauh lebih lebar dibanding smartphone biasa, menonton video ataupun bermain game menjadi jauh lebih menyenangkan dengan menggunakan tablet. Nah, buat Anda yang berencana membeli tablet terbaik tapi punya dana terbatas, khusus di video ini, Epic Level Techno sudah merangkum 5 tablet terbaik yang harganya masih di bawah 2 jutaan yang mungkin bisa jadi pilihan untuk Anda di akhir tahun 2023 ini. Redmi Pad SE. Bagi Anda pecinta tablet murah, Redmi Pad SE hadir membawa beberapa sektor yang cukup menarik. Tablet dari Xiaomi ini dijual dengan harga 1,9 jutaan rupiah saja untuk varian RAM 4GB dan memori internal 128GB. Kapasitas tersebut mungkin masih kurang bagi beberapa orang. Maka dari itu, Xiaomi menyediakan slot khusus untuk microSD agar kapasitas memorinya bisa diperluas sesuai kebutuhan Anda. Redmi Pad SE mengandalkan performa dari chipset Snapdragon 680 yang sudah oke untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan bermain game pun masih bisa dilakukan dengan lancar berkat refresh rate-nya yang mencapai 90Hz. Untuk aktivitas lain seperti menonton, tablet ini juga menawarkan kemampuan layar yang menarik. Ukuran layarnya yang sudah sangat lebar yaitu 11 inci dengan kualitas warna dan ketajaman yang sudah cukup baik. Belum lagi terdapat 4 speaker stereo yang didukung oleh teknologi Dolby Atmos agar suara yang dihasilkan lebih nendang. Soal ketahanan baterai, Redmi Pad SE juga sudah bisa diandalkan. Meski harganya masih terjangkau, tablet ini menawarkan baterai berkapasitas 8000 mAh. Kapasitas tersebut tentu bisa menemani aktivitas Anda selama seharian penuh. Sayangnya, fitur pengisian dayanya hanya 10 watt saja, sehingga butuh waktu lebih lama untuk bisa mengisi daya sampai penuh. Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi. Nah, tablet terbaik terbaru di bawah 2 jutaan berikut ini juga mungkin bisa masuk pertimbangan buat Anda. Dengan harga rilis Rp1.999.000, Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi ini memiliki ukuran layar 8,7 inci sehingga terasa nyaman digunakan meski dengan satu tangan. Samsung juga telah membekalinya dengan sistem gestur yang memungkinkan pengguna memberikan berbagai macam perintah dengan hanya satu kali swipe saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli tablet ini. Yang pertama adalah soal dapur pacunya yang kurang memadai. Hanya gunakan Helio P22T yang tentu saja untuk aplikasi-aplikasi berat. Tentu saja tablet ini kurang bisa diandalkan. Tablet ini juga diketahui hanya punya ukuran RAM 3GB dengan memori internal sebesar 32GB yang tentu saja dirasa cukup kurang untuk menampung berbagai macam aplikasi yang kian kompleks. Untungnya tablet ini masih ada slot khusus untuk selipkan microSD hingga kapasitas 1TB sehingga file multimedia bisa disimpan di sana agar tidak mengganggu space untuk aplikasi. iTel Pad 1. Meskipun masih baru, namun kiprah iTel di dunia gadget memang tidak dapat dipandang sebelah mata. iTel akhirnya ikut meramaikan segmen tablet murah dengan meluncurkan iTel Pad 1 sebagai produk tablet pertamanya. Tidak perlu mahal, iTel mematok harga yang cukup murah untuk produknya ini, yaitu sekitar 1,6 jutaan rupiah saja. Salah satu hal yang diunggulkan dari tablet ini adalah desain bodinya yang cukup kokoh karena menggunakan material aluminium di bagian belakangnya. Selain itu, tampilannya juga terlihat cukup menarik untuk kelas harganya yang murah. Selain itu, iTel Pad 1 juga jadi salah satu yang punya layar lebar, yaitu hingga 10,1 inci menggunakan panel IPS LCD. Resolusi yang ditampilkan juga cukup baik dengan 800 x 1280 pixel. Hal ini membuatnya cocok digunakan untuk aktivitas multimedia seperti menonton atau sekedar scrolling saja. Agar kinerjanya tetap optimal, terdapat dukungan memori yang cukup luas yaitu RAM 4GB. RAM tersebut kemudian disandingkan dengan memori internal 128GB. Jika masih kurang puas, Anda bisa memperluas kapasitasnya dengan slot khusus untuk microSD hingga 512GB. Sektor lain yang tidak kalah menarik dari iTel Pad 1 ini adalah ketahanan baterainya. Terdapat baterai berkapasitas hingga 6000 mAh sebagai sumber tenaga agar bisa aktif seharian.
Realme Pad Mini. Anda berencana membeli tablet berkualitas tapi dana pas-pasan? Realme Pad Mini ini mungkin bisa jadi pilihan untuk Anda. Untuk varian Wi-Fi dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB, tablet ini hanya dibanderol seharga 1,9 jutaan rupiah saja. Fitur-fitur, spesifikasi, serta kenyamanan penggunaan yang ditawarkannya pun begitu menggiurkan. Di harganya yang murah tersebut, Anda sudah disuguhkan performa chipset Unisoc T616 yang punya performa yang bisa diandalkan. Dengan bodi setipis 7,6 mm, tablet ini juga bisa dengan mudah diselipkan ke sela-sela buku di dalam tas, membuatnya cocok dimiliki kaum pelajar ataupun mahasiswa. Desain bodinya juga mengusung konsep aluminium alloy unibody yang membuatnya begitu kokoh dan tampak premium. Advan Tab VX Lite. Terkadang bermain game di sebuah tablet lebih menyenangkan ketimbang di HP, apalagi jika tablet yang Anda pakai seperti Advan Tab VX Lite ini. Tablet yang bisa Anda beli seharga 1,9 jutaan rupiah ini tidak hanya punya kualitas visual yang bagus berkat layar IPS 2K-nya. Namun, keluaran suaranya juga mantap karena speakernya sudah stereo. Performa gamingnya pun mumpuni karena dibekali SoC tangguh UniSoC Tiger T618 yang didukung RAM 6GB per 128GB. Dengan kapasitas ini, tentu saja Anda bisa menginstal banyak game tanpa khawatir memori internalnya cepat penuh. Memakai Advan Tab VX Lite saat bepergian pun tidak masalah. Pasalnya, tablet ini mendukung jaringan seluler. Artinya, tablet ini tidak terlalu tergantung pada Wi-Fi, termasuk tethering dari ponsel lain. Gimana? Apa kalian tertarik dengan tablet ini? Well, itulah rekomendasi 5 tablet terbaik di bawah 2 jutaan yang bisa jadi pilihan untuk Anda di akhir tahun 2023 ini. Ya, meskipun ada harga, ada kualitas, tapi tentu saja tablet di bawah 2 jutaan ini juga punya spek yang bisa diandalkan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you, bye!